I'm ready to accept His Excellency Dimas in Namibia. Well, okay, Your Excellency, I will visit Namibia. Selamat siang, Duta Besar Republik Indonesia untuk Namibia, Pak Wisnu Edi. Apa kabar, Pak Dubes? Baik, terima kasih. Waalaikumsalam. Ya, semoga kondisi di Namibia saat ini sangat stabil dan semoga seluruh WNI juga di Namibia aman dan taat mengikuti protokol kesehatan ya. Nah, terima kasih Pak Dubes sudah hadir di podcast virtual saya, namanya Don't Touch My Politics. Nah, saya ada pertanyaan pertama mengenai pandeminya. Kan tadi Pak Dubes sudah memberitahu kepada saya sedikit tentang kondisi di Namibia, prokesnya yang cukup mungkin lebih ketat ya dan lebih taat, dan juga jumlah penduduk yang tidak begitu banyak, jadi COVID-nya tidak begitu banyak. Kira-kira kalau vaksinasinya sendiri bagaimana nih di Namibia dan juga di Angola ini, Pak Dubes? Vaksinasi semua berjalan ya mungkin hampir sama dengan yang dihadapi masyarakat di Indonesia. Saya rasa di sini juga yang vaksin, ada yang nggak mau vaksin, gitu. Tapi untuk capaian vaksin memang masih relatif agak rendah mereka. Ya, belum seperti di Indonesia karena penduduknya hanya ini mungkin baru berapa ratus gitu ya. Jadi angkanya sendiri setiap hari berubah ya. Jadi memang kalau yang vaksin sudah, kalau di kita mungkin saya dengar sudah ke anak umur 5 sampai 11 tahun ya. Udah mulai. Nah, di sini belum. Ya, baru mau mulai mungkin bulan depan atau mungkin bulan ini ya. Mulai 12 ke 17. Kalau yang dewasa sudah, untuk booster juga baru Desember 2021 kemarin mereka baru start booster, sementara kita mungkin udah lebih dulu. Iya. Ya, kondisinya ya memang jumlah penduduknya tidak banyak, memang 2,5 juta orang, tapi vaksin yang mereka terima juga belum mencapai keseluruhan ya, masih di bawah 40% lah. Gitu. Ya, terutama kemarin kan WHO itu menyorotin juga ya masalah vaksinasi, inequality in vaccines. Katanya banyak negara-negara Afrika yang masih struggling dengan berbagai penyakit lain, mungkin seperti penyakit-penyakit virus lainnya seperti Ebola gitu, dan tiba-tiba masuk COVID, terus vaksinasinya tidak terdistribusi secara equal, ya kan? Jadi mungkin itu suatu masalah juga ya Pak Dubes ya, makanya tingkat vaksinasinya rendah. Ya, vaksinasi mungkin baru 20% kalau di catatannya itu 20% dari jumlah penduduk, sekitar 400-an ribu yang baru vaksin dosis 1 ya. Dosis 1 itu baru segitu ya. Dosis 2 mungkin sekitar 14-15% lah. Kalau dihitung yang sudah. Nah, ini yang masih sedikit yang booster ya, belum banyak. Ada yang nggak mau booster ya sama lah, teman mereka tidak sampai ribut, nggak sampai ribut, hanya mereka tidak mau gitu aja. Karena memang presiden di sini juga menyampaikan bahwa ini bukan satu paksaan, tapi dihimbau untuk semuanya untuk bisa vaksin, terutama anak-anak sekolah. Sekolah-sekolah juga sekarang sudah mulai aktif tatap muka lagi, ya. Jadi ya mudah-mudahan anak-anak juga sudah mulai umur 12 sudah akan mulai divaksin, sudah mungkin bulan Januari kemarin sudah start. Mungkin bandingin Indonesia agak telat lah. Gitu. Di Medan sendiri gimana sekarang nih? Oh, nah kalau di Indonesia sekarang ya sama di Medan juga kita lihat permasalahannya sama seperti permasalahan negara lain. Yakni ada yang takut, ada yang tidak percaya. Jadi kan tidak seimbang jumlah angka vaksinasinya, tapi tentu sudah semakin meningkat. Dan permasalahan kenapa COVID yang mungkin semakin tinggi ini, Pak Dubes, kita kan sudah dilarang ya, dihimbau tidak usah jalan-jalan ke luar negeri. Tapi yang hobi jalan-jalan ke luar negeri masih juga jalan-jalan ke luar negeri, yang
di rumah saja yang di dalam negeri tidak percaya dengan COVID. Jadi ya angkanya naik-naik terus karena yang satu tidak percaya, yang satu bawa virus dari luar negeri ke Indonesia gitu. Jadi kan nggak berhenti-berhenti jadinya itu angkanya, Pak Dubes. Ya mungkin sama kali ya kalau di sini ya, yang pergi ya ada, keluar kota ada, tapi ya memang karena turisnya kalau dihitung per tahun normalnya ya sebelum COVID itu hanya sekitar 1 juta dalam 1 tahun ya, jadi memang nggak banyak. 1 tahun ya. Objek wisatanya kebanyakan di sini semacam safari lah ya, jadi kita ke lodge gitu atau bungalow-bungalow lah gitu. Jadi memang penampungan hotel di sini juga, wah saya nggak ada fotonya ya. Kalau ada fotonya boleh juga saya perlihatkan. Kotanya tidak seperti, jangan digambarkan seperti Medan lah. Apalagi Jakarta jauh. Lebih Jadi nature ya, lebih ke nature. Jadi gedung bertingkat juga nggak banyak ya. Kemudian satu windhoek saja, satu kota windhoek ibu kota aja tinggal 300.000 ya. Jadi 300.000 orang penduduknya. Jadi ya memang mungkin bisa dirasakan jauh lebih aman karena broadcast, meskipun dianjurkan broadcast juga oleh pemerintah harus pakai hand sanitizer, cuci tangan, masker, tapi ya ada yang pakai, ada yang enggak. Iya. Tapi ada kewajiban, di semua toko-toko sekarang harus pakai masker. Jadi kalau nggak pakai masker nggak boleh. Kalau begitu di luar gedung, di luar mall misalnya ya tergantung orangnya. Ada yang bermasker, ada yang tidak bermasker, ada yang nggak tetap lah. Kalau sekolahan wajib pakai masker semua. Kadang-kadang nggak betah juga. Saya lihat anak-anak juga kadang-kadang ada yang copot juga. Satu harian soalnya. Ya dari pagi sampai siang kan. Iya. Ya nggak tahu. Ya, nah kira-kira Namibia, apa significance dari Namibia ini yang belum dikenal warga negara Indonesia ini, Pak Dubes? Karena kan kalau orang berpikir tentang Afrika, it's always Afrika Selatan, ya mungkin Nigeria, Ethiopia, tapi Namibia bagi orang Indonesia kan tidak semua yang tahu. Bahkan banyak yang tidak tahu Namibia itu sebetulnya sebuah negara, itu pun masih ada. Kira-kira apa significance dari Namibia nih menurut Pak Dubes? Namibia, nah ini ada sedikit sejarah nih, sedikit sejarah ya. Namibia itu dulu kalau nggak salah namanya Southwest Africa, ya, Southwest, bagian dari Afrika Selatan. Ketika masih zaman apartheid, nah kemudian pecah menjadi negara sendiri, masih Southwest Africa. Salah satu tokoh namanya Kerina kalau nggak salah, ingat, itu pernah sekolah di Bandung. Di Bandung kuliah, dan beliau sempat, sekarang sudah wafat orangnya, baru saja tahun lalu beliau ketemu dengan Presiden Soekarno, lalu sempatlah ngobrol-ngobrol gitu katanya. Terus waktu ditanya Bung Karno itu, kamu negaranya apa gitu ya, dia bilang Southwest. Southwest itu kan posisi, bukan nama negara itu katanya. Itu posisi maka dirubahlah jadi Namibia. Posisi tempat ya. Jadi maka dirubahlah kata Namibia itu. Memang dengan luas negara yang boleh dibilang ada 3 iklim gitu ya. Jadi di sebelah utara itu hijau, sebelah selatan lebih banyak gurun pasir. Terus udaranya 4 iklim ya, ada dingin, musim dingin dan sebagainya. Cuman tidak ada salju lah. Tidak sampai, belum. Mudah-mudahan nggak sampai. Kalau dingin lah ya. Sekarang ini hitungannya musim panas, tapi kita lagi kena badai juga nih. Ada dampak badai dari Madagaskar mungkin ya, sehingga lagi musim hujan lah sekarang ini. Ya, untuk orang Indonesia memang belum banyak dikenal. Mungkin belum banyak yang tahu Namibia. Tapi ini termasuk pusat negara apa ya? Cheetah. Kalau tahu binatang cheetah yang semacam leopard itu. Cheetah ya. Kira-kira di sinilah gitu ya. Nah, ini kita punya oke lah,
apa yang mau dijelaskan? Ya kebanyakan mengenai objek wisatanya ya safari. Kalau orang sini Safari. bilang game drive gitu, kita naik mobil, terus kita mendekat pada binatang yang lepas, Wah, apa aja di sini. Binatang khasnya di sini oryx gitu namanya. Dia semacam rusa tapi tanduknya lurus tinggi. ya Ya, kalau nggak salah kemudian itu terkenal di Qatar juga ya, Pak Dubes ya. mungkin ya, saya Kalau belum nggak salah tahu ya, tuh. Oryx. Mukanya geblang hitam putih, coklat gitu wajahnya, ya. Kemudian tanduknya lurus tapi kayak bergerigi, panjang gitu. Itu khasnya sini, makanya di lambang negaranya ada tuh oryx itu. Nah ini yang kalau Namibia sendiri secara ya budayaannya juga ada, suku-sukunya masih ada berapa suku ya 14 kalau nggak salah yang saya tahu ya. Tuh, jadi memang untungnya tahun ini kita Januari kemarin baru saja memperbarui penandatanganan kerjasama antara apa ya kantor berita antara dengan kantor berita nasional Namibia, namanya NAMPA. Jadi NAMPA News Agency. Ya. Jadi dengan harapan salah satu bentuk kerjasamanya adalah tukar menukar informasi. Jadi dengan harapan orang Indonesia akan lebih banyak tahu mengenai Namibia itu apa. Kalau di sini banyak ya gurun ya, jadi memang agak beda dengan Indonesia sendiri. Ya memang perlu banyak tugas saya untuk bagaimana memperkenalkan lebih banyak Namibia ke masyarakat Indonesia dan juga tentunya tugas utama juga memperkenalkan Indonesia di Namibia. Ini yang orang Namibia juga nggak banyak tahu tentang Indonesia. Iya, Malah sama kadang-kadang berarti ya. ya jadi ngebayang Indonesia kayak apa itu mungkin kayak Afrika kayak mereka gitu. Jadi ketika saya buka YouTube mengenai kota Jakarta terus mereka kayak kaget-kaget gitu ya. Gedung pencakar Kok langitnya tinggi-tinggi banyak, gedungnya ya. terus rame, jalannya besar-besar, padat, macet gitu ya. Nah, di sini ya nggak ada macet sini. Jadi di sini kalau pergi-pergi dalam kota ya 10 menit, 15 menit sampai tanpa halangan. Wah, cepat. Gitulah kira-kira. Nah, ini pertanyaan terakhir nih untuk Pak Dubes dengan adanya dynamic world of diplomacy ya, sangat dinamis diplomasi Indonesia baik bilateral dan multilateral. Kira-kira apa motivasinya ini dan sarannya untuk Generation Z, terutama the future ambassadors of Indonesia? Pertanyaannya berat nih. Apa Mas Dimas mau jadi duta besar nih? Amin. Ya untuk kita ya kita lihat-lihat ya. Kalau sebagai diplomat ya kita harus bisa kerja apa aja lah ya. Ya dengan diplomat itu kan tidak hanya orang yang lulusan HI ya. Ada yang dari sastra, bahasa, ada hukum dan sebagainya ya. Paling tidak harus bisa mengenal dunia lebih luas lah. Ya bisa memperkenalkan Indonesia seperti yang saya bilang, mungkin diplomat itu lebih berperan lebih seperti kayak salesman gitu ya. Memperkenalkan Indonesia, menjaga nama baik Indonesia, menjaga citra Indonesia. Karena yang diuruskan tidak hanya itu, juga kadang-kadang mengurus masyarakat ya, memberikan perlindungan WNI, ya kayak gitu. Jadi harus belajar kalau kitanya agak arogan, ya kita dijauhi oleh masyarakat. Padahal kita diplomat di luar negeri itu kan justru melindungi masyarakat Indonesia. Yep. Jadi untuk yang muda-muda yang akan bercita-cita masuk jadi ke Kementerian Luar Negeri, jadi diplomat, itu ya sekarang diplomat sih yang berkarir ada ya. Tapi kalau di tingkat duta besar itu kan political appointee ya, jadi hak wewenangnya Bapak Presiden, jadi ya punya keahlian-keahlian sendiri, kekhususan. Nah ini yang untuk generasi muda tadi menjawab pertanyaan ini agak susah-susah gampang nih. I'm ready to accept His Excellency Dimas
in Namibia. Well, okay, Your Excellency, I will visit Namibia.